wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Infotech Infra bersama saya Muflis. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang CSS masih di CSS. Kita membahas tentang selektor. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang teknis penulisan CSS, ada 3 jenis penulisan di dalam CSS. Pertama ada inline, kemudian ada internal dan ada eksternal ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang selektor ya. Jadi selektor adalah sebuah kata yang digunakan untuk memilih elemen HTML tertentu yang akan kita modifikasi dengan script CSS. Nah, ada 3 jenis selektor di dalam CSS. Yang pertama dikenal dengan selektor tag, kemudian ada selektor class dan ada selektor ID. Jadi kalau kita selektor tag, kita menyebutkan saja nama tagnya yang ingin dimodifikasi dengan CSS. Ini contohnya ya. Saya langsung saja. Ini saya sudah ada beberapa contoh. Oke, kita buat dulu filenya. Jadi ini file ya. Kita kasih nama select tag ya. Di HTML. Kita tulis HTML. Select ya. Ini selektor tag ya. Oke, di sini kita akan gunakan yang internal saja, artinya penulisan CSS akan kita lakukan di bagian sini saja. Ini kalau enggak bingung, ini dihapus saja, enggak apa-apa ya. Ini dihapus. Di sini kita akan buat sebuah style ya. Sebuah style nantinya. Nah, di dalam kita buat terlebih dahulu coding HTML nya sudah saya siapkan. Kita copy saja yang ini aja ya. Ya, misalkan ini biar cepat aja. Saya jelaskan. Oke, ini ada kode HTML, ada CSS ya. Kita copy di sini ya. The shape. Oke, saya jelaskan. Jadi di sini kita punya 2 buah tag. Yang pertama tag H2, itu isinya adalah judul artikel. Kemudian ada sebuah tag juga dengan nama P. Isinya ya kita sampel saja sini pakai lorem ya. Teks lorem. Nah, kita akan atur baik tag H2 dan tag P di bagian CSS. Nah, di sini untuk tag H2 kita kasih warna hijau. Jadi tulisannya cukup langsung tuliskan saja di sini. Ini sudah saya jelaskan di teknis penulisan CSS internal ya. Internal. Jadi di antara CSS kita tuliskan tag H2, langsung sebutkan nama tagnya, kemudian kurung perawal buka dan tutup. Kita tuliskan, kita kasih warna hijau, kemudian teks align-nya center. Artinya nanti posisi judul artikel ini akan berada di bagian tengah dan berwarna hijau ya. Nah, kemudian untuk tag P-nya kita kasih underline ya, text decoration-nya underline, artinya bergaris bawah, dan text align-nya kita kasih center. Itu saja sebenarnya sederhana kalau CSS menggunakan selektor tag ya. Jadi seperti ini saja ya. Coba kita save. Ya, kita jalankan, klik saja run, kemudian bisa start debugging atau start with debugging ya. Oke, pilih Chrome saja. Nah, kita lihat hasilnya begini. Jadi judul artikelnya itu berwarna hijau, kemudian untuk yang tag P-nya itu dikasih garis bawah dan berada di bagian tengah-tengah halaman ya. Itu untuk yang selektor tag. Jadi penggunaan selektor tag adalah cukup dengan memanggil tagnya saja di bagian style CSS-nya, kemudian kita tentukan modifikasinya apa atau properti yang kita gunakan apa untuk mempercantiknya. Itu untuk selektor tag. Selanjutnya kita buat sebuah ini stop saja ya, enggak apa-apa. Kita buat lagi
Sekarang kita masuk ke selektor kelas ya. Jadi select class di HTML, enter, kita buat HTML. Ini biar cepat aja, ini dapat kita hapus saja. Ini kita ganti di sini selektor kelas ya. Oke, selektor kelas, kita buat sebuah style juga, enter. Di sini kita akan masukkan kodenya. Di sini kita masukkan kelasnya nanti ya. Sip dulu, saya sudah siapkan ini. Oke, ini kita contoh saja. Kita copy aja dari sini, tidak apa-apa ya. Dari sini kita copy sampai ke sini ya. Oke, kita paste, kita save ya. Save. Format dokumen, configure formatter ya. Udah koneksi deh. Kita rapikan dulu. Ya, jadi kita buat ada tag H2, ada tag P, tag P-nya ada 3 ya, tag P, dan tag P. Nah, kalau untuk kelas kita harus tentukan kelasnya seperti apa. Jadi misalkan di sini kita buat di dalam tag P kita buat sebuah kelas dengan nama biru misalnya gini. Jadi Anda cukup tuliskan saja di sini, tuliskan kelas misalnya sama dengan kasih nilainya berapa, misalkan biru misalnya begitu, atau biru ya, maka dia akan muncul kelas biru. Dan di tab berikutnya kita kasih nama kelasnya misalnya 2 lah, jangan 2, agak aneh juga ya. 2, kita save, coba kita jalankan. Nah, untuk melakukan pengaturan keduanya kelas-kelas yang ada di sini, maka kita gunakan pemanggilannya. Jadi kalau tag cukup kita panggil saja H2 di tag H2, tapi kalau kelas dia diiringi dengan tanda titik. Ini beda selektor tag dengan selektor kelas ya. Jadi di sini biru berarti kita akan memanggil kelas yang biru ini dan baru kita melakukan pengaturan nanti. Nah, begitu juga yang bagian bawahnya ya. Di sini sudah kita ganti kelasnya 2 bukan 2. Jadi kita hapus ini 2, kita kasih warna pink. Jadi nanti yang ini kita atur jadi warna biru, kemudian ini kita atur jadi warna pink ya, gitu. Seperti ini codingnya ya. Untuk H2 warna merah, yang atas warna merah, yang kedua warna biru, ini warna pink ya. Coba kita save, kita jalankan, hasilnya seperti apa. Head color, salah ini. Head color pink ya. Oke, kita cek lagi kode, ada yang salah. Oke, H2 ya. H2. Coba kita refresh. Oh, ada yang salah. Select class .html .2 selector class. Oh iya. Ini style-nya nggak kebuka. Jadi sini kita enter, ini ada tag style-nya ya. Tag style-nya ada tampil. Oke, ini kita hapus karena sudah ada tutupnya. Select, kita save. Tuh warnanya berubah ya. Kita coba refresh lagi. Oke. Jadi yang bagian atas tadi berwarna biru, yang bagian kedua tidak diatur apa-apa. Kemudian ini berwarna biru, ini merah, maaf, ini tidak ada pengaturan. Ini berwarna biru dan yang ini berwarna pink. Coba kita ini saja.
di kelihatan perbedaan. Oke ya. Ya, ini kita ya tuh kelihatan judul artikelnya warnanya merah karena di sini kita atur color red ya. Kemudian di sini P kedua tidak ada pengaturan karena tidak ada tab P, tidak ada penggunaan tab P, maka dia tidak memberikan efek apapun ya. Nah, kemudian yang ketiga itu berwarna biru, dan yang untuk kelas yang berikutnya itu berwarna pink ya. Warna pink ini enak, tinggal kita pilih. Kalau mau diganti silakan saja, misalnya mau warnanya agak apa nih, coklat misalnya begitu ya, tapi dia berubah nih angkanya ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai ini silakan saja. Coba kita save, kita lihat hasilnya seperti apa. Tuh dia langsung berubah warnanya ya. Tuh kira-kira kalau penggunaan selektor kelas ya. Nah selanjutnya kita akan menggunakan selektor ID. Ini saya tutup, kita buat baru. Jadi ada tab kelas dan ID. Jadi kita kasih nama select id.html. Oke, kita pakai HTML ya. Kita hapus saja. Kemudian ini kita ganti dengan selektor ID ya. Oke, di sini kita kasih namanya style ya. Tadi kita lupa style, enter. Nah, di sini bisa kita coba saja, misalkan di sini H2 namanya judul selektor ID misalnya begitu ya. Kemudian di sini kita buat juga P, misalkan kita tab lorem ya. Itu kemudian di sini kita buat lagi P yang kedua, lagi kita buat aja lorem lagi ya, gitu ya. Jadi ada 3P nih, ada 3P. Coba kita shift, nah ya, kita akan atur. Nah di bagian stylenya, bagian style nanti kita akan kasih di sini. Coba kita copy saja ya. Oke, latihan ke-6 kalau nggak salah saya. Nah ini nih. Jadi di dalam tab P-nya ada sebuah kelas nama biru, tapi ada sebuah kelas juga yang ada ID-nya ya. Yang ada ID-nya, nah, kita copy aja, coba ini copy. Kita dikasih taruh di style. Nah, style kita shift. Nah, tinggal kita atur aja. Berarti nanti untuk kelas, untuk tag H2 kita kasih warna merah, untuk kelas biru kita kasih warna blue. Nanti ada juga tag tebal. Nah, di sini bisa kita atur. Jadi kalau di P itu kita kasih sebuah kelas baru, misalnya kita buat kelas di sini warna kelasnya biru misalkan begitu ya. Nah, yang P juga kita kasih kelas di sini. Kelasnya misalnya biru. Kelas biru, tapi dia ada ini. Kita berikan sebuah ID di sini ya. ID. Nah, di sini kita kasih ID-nya apa di sini contoh. Itu adalah tebal ya, kita buat tebal. Kita shift. Jadi untuk H2 dia akan kita berikan pengaturan pewarnaannya merah. Kemudian untuk kelas biru pengaturan warnanya adalah biru, font size-nya 30. Nah, sedangkan untuk ID maka proses pemanggilannya dia menggunakan tanda pagar ya. Jadi kalau kelas itu pakai tanda, kalau tag itu cukup sebutkan nama tagnya. Kalau kelas itu ditambahkan tanda titik di depan kelasnya, sedangkan untuk ID ditambahkan tanda pagar di bagian depan sebelum nama ID-nya ya, nama ID-nya. Jadi ini kita atur, tinggal font width-nya bold. Ini kan tinggal cari saja di font width itu untuk
modifikasi huruf tebal, miring, garis bawah, text decoration itu bisa underline dan seterusnya ya. Kemudian font size-nya 64 px. Jadi kalau dia pakai px ya, dia menggunakan px. Oke ini ya. Ini Pak contoh penggunaan tebal. Jadi kita kenapa di sini langsung saja, karena di sini kebetulan kelasnya sama. Tapi nanti kalau kelasnya berbeda ada contoh yang akan kita buat ya. Coba kita save, kemudian restart ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita stop dulu, run, kemudian Chrome ya. Ya, seperti itu. Wow, sangat sekali ya. Judul selektor ID warnanya biru, kemudian yang ini juga sama warna biru, tetapi dia menggunakan font size-nya itu adalah 30, sedangkan yang bagian bawah dia font size-nya dia 46 ya. Di sini kenapa warnanya biru semua? Karena di sini dia diatur semua yang kelas biru warnanya biru. Ini kan sebenarnya kelasnya sama, kelasnya biru semua, maka dia juga ikut jadi warnanya ikut biru. Tapi kalau misalkan kelasnya kita ganti, misalnya jadi kelas apa, misalnya kita ganti nama kelas lain misalnya ya, nama kelasnya lain, maka dia tidak ikut warnanya biru, maka dia akan kembali ke warna defaultnya, itu warna hitam. Nah, kalau kita mau ngasih kelasnya warna biru, maka berarti kita harus definisikan lagi kelasnya di bagian atas ya. Di bagian sini kita definisikan lagi kelasnya ya. Misalnya kelasnya biru, kita buat dot apa namanya, lain ya, dot lain apa nih, misalnya dot lain spasinya enter, kita kasih misal colornya apa, misal warna colornya aquarine misalnya gitu ya, kita save, maka nanti dia akan warnanya seperti itu ya. Dia menyesuaikan itu ya teman-teman. Ini kalau kita menggunakan selektor ID. Jadi ini ada kelas jika ini masih menggunakan kelas, dan yang ini dia menggunakan ID ya, seperti itu. Silakan teman-teman dicoba sendiri satu persatu. Begitulah cara menggunakan selektor di dalam CSS ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.